Stop. Aduh, tolong. Oh, pindah dulu, Pak. Oh, ada masalah sama saya, pindah dulu. Kawin, apa yang namanya Rizal? Saya Pak, iya saya Pak. Kawin, saya sudah bilang berkali-kali berhenti bikin kontroversi. Oh, pindah dulu. Sepanjang hari bikin kontroversi saja di Makassar ini. Tidak hargai kita semua. Kemarin kau ganggu saya punya calon wali kota. Ini urusan politik ini, makanya saya sudah berikan kamu saya punya wali kota aja singgung dulu. Siapa ini anak weh? Sorry. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Apa? Capek juga saya naik lantai 2 ini. Ini studio kenapa? Kayak enggak ada air putih, saya lihat. Bantu dulu kan. Bos, air. Sabar. Minum. Gitu, baru kok ramah jadi host. Apakah cocok namanya host toh? Gitu Rizal. Kalau ke sini boleh lah Pak. Dilarang membawa senjata tajam. Ini tidak tajam, tergantung kok kebal atau tidak gitu. Bagi orang-orang yang kebal ini tidak tajam gitu. Cocok aja. Aduh. Oh, ini dulu. Ya. Kita balik kan dah. Minum dulu. Aduh. Pokoknya harus kayak gitu. Yang paling penting adalah Stop. Saus. Kenapa? Kaget. Baru pertama kali dibawakan kampak. Narasumberku saya. Narasumber mana? Maaf, sorry brother. Sorry. Aduh. Arham Basben Matayang. Yes. Gila lu, gila. Ini kenapa bawa begini kan dah? Ya, anak muda emang harus gila, emang harus edan cara Harusnya berpikir. begitu. Iya. Ini saya takut Pak. Ini berat sekali lagi nih. Berat. Kebetulan di Makassar cuma ada satu itu. Masa? Ya, satu di saya, ya kan? Yang lainnya ada di toko. Jadi kalau kamu punya kau beli juga. Oke, thank you Kanda. Kanda bagaimana? Apa kabar Ketua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah segar, luar biasa. Ya. Selama corona saya semakin semakin tegas gitu kelihatannya. Iya. Karena kebanyakan di rumah ini naik badan kah ini atau justru semakin ya banyak undangan makan kan orang-orang pada stay at home ya. Gue diajakin keliling makan di rumahnya masing-masing gitu. Jadi badan agak naik. Rata-rata apa Kak? Undangan nikahan? Ya nikah, Sunatan, lamaran. Dan sekarang saya punya profesi baru juga di daerah tuh kebetulan sering disuruh membantu melamarkan anak gadis. Berarti menjadi juru bicara. Juru bicara. Untuk meyakinkan sebulan ini 5 lah, Jal. 5 orang ya saya lamarkan gitu loh. Dan semuanya diterima. Kalau enggak diterima ya. Kalau enggak diterima ini lagi. Iya, kampak yang bicara. Oke. Terakhir naik gunung kapan Kak? Terakhir bulan tahun lalu ya, November kalau saya nggak salah tahun lalu. Terus bulan Maret kemarin selesai pelantikan KNPI Sulsel, rencana mau ke Kerinci, tapi tiba-tiba lockdown ya, kita nggak bisa kemana-mana akibat COVID 7 bulan. Dan rencananya malam ini mau ke Gunung Lempeng Batang, tapi karena diundang Kakak Rizal ya harus dong. Harus datang, jadi kita pending besok baru berangkat ke. Sebenarnya kan saya undangnya Kakanda ini kan kemarin. Cuma Anda kenapa datang malam ini tiba-tiba bawa parang, pakai helm, tidak bilang-bilang. Narasumber saya untung anak muda, milenial. Kita bahas soal skincare, soal cewek dan sebagainya. Bagaimana kalau yang narasumber tadi itu pejabat?
tiba-tiba bawa aduh ini bikin stres saya pasti nih. Studio saya langsung bisa disegel, tidak boleh lagi menyiarkan podcast yang ada. Tapi Kanda, ya. Sebelum saya lanjut ngobrol lebih banyak, saya mau rapid test dulu ini Kak. Karena semua, tapi masalahnya ini yang cukup beda, nice people. Ini kursi saya di situ Kak. Oh gitu ya? Iya. Ya memang sekali lagi karena kalau anak muda itu harus tampil beda. Oke. Ya, Saya beda itu baik ya. Jadi gue datang sini harus beda. Gue di sini, lo di situ gitu loh. Ini tempat saya. Ini jadi kalau saya agak kekurangan ide, nanti hilang idenya ya karena tempat saya sebenarnya di situ. Tapi enggak apa-apa, beliau nanti juga akan tanya-tanya saya ini. Ya. Tapi Kanda izinkan saya merapid test dulu ke Arham. Saya akan memberikan 5 pertanyaan dan setiap pertanyaan hanya ada 2 pilihan. Oke. You have to answer the best one. Pilih salah satu, jawab dengan cepat. Are you ready? Ready. Alright, gini kau suka ke saya. Ini anak muda. Kak Arham Basmin Matayang. Ya. Motor trail atau mobil jeep? Motor trail. Wah, ini jelas. Walaupun juga punya sering naik mobil jeep ya. Sering. Oke. Disuruh pidato tanpa persiapan atau disuruh membantu tanpa identitas? Membantu tanpa identitas. Walaupun Anda enggak kenal? Enggak kenal. Bantu aja. Enggak harus dikenal juga kan untuk gitu. bantu orang gitu. Daripada disuruh pidato tanpa persiapan. Iya. Enggak juga bisa juga bisa sih. Juga, gitu. ya, Memang selama ini pidato enggak pakai persiapan juga gitu. Iya. Oke. Nah, berpikir dulu baru kerja tapi lambat. Atau langsung kerja tidak pakai perencanaan tapi cepat? Saya tuh hobi action ya. Oke. Jadi langsung kerja aja. Langsung kerja, tapi bukan berarti nggak pikir ya. Cuma karena tadi pilihannya adalah gua pikir dulu action. Gitu. Oke, berarti langsung kerja dulu, tidak pakai perencanaan tapi cepat hasilnya. Oke. Anak muda pragmatis atau anak muda pesimis? Anak muda pragmatis ya. Lebih pragmatis ya. Oke. Terakhir, penting mana berorganisasi atau berwirausaha? Untuk anak muda ini. Untuk anak muda penting berorganisasi. Woi, oke. Ya, karena dari berorganisasi ya banyak usaha-usaha bisa sukses gitu. Oh begitu. Ya, organisasi itu kan persoalan relasi, koneksi gitu. Jaringan ya. Jadi kalau berorganisasi baik secara umum ya. Umumnya teman-teman saya itu berhasil malah karena jaringan organisasi. Bisnisnya berhasil karena jaringan organisasi. Ya. Berarti Kak Aram mau bilang bahwa kalau ada orang yang langsung jadi pengusaha tanpa berorganisasi itu rapuh? Ya kurang lebih begitu. Iya karena kan pernah saya dengar kayak gini Kak. Salah satu pernah saya dengar entrepreneur gitu ya. Dia bilang bahwa buat apa lama-lama di kampus banyak organisasi gini. Lebih teman-teman langsung berwirausaha, jualan gini. Tahu ujung-ujungnya kita kuliah nanti setelah itu cari duit dan sebagainya. Betul. Itu kayak gimana kan? Karena gini kan, sekarang masalah kan masih penting ke organisasi hari ini masuk ke KNPI misalnya, sorry to say kan, masuk ke organisasi A, B, C yang justru habiskan waktu. Padahal yang lain sudah berlari nih, berwirausaha nih supaya mengembangkan kemandiriannya. Gimana itu kan? Pertama, dengan berorganisasi kan teman-teman generasi muda itu tidak harus berhenti jadi pengusaha. Contoh konkret ya. Saya bisa hadir di sini bukan karena kapasitas saya sebagai pengusaha kan, tetapi karena kapasitas saya sebagai organisasi. Saya kenal Dinda Rijal. Itu justru lewat organisasi, betul. Bukan lewat bisnis apa dan lain-lain. Tapi kan kita sering ada hubungan bisnis, ya kan, beberapa kegiatan di kerja profesional. Saya itu komunikasinya seperti itulah kira-kira. So berarti organisasi itu tidak masih sama semangatnya dengan dulu bahwa kita akan lebih mengembangkan potensi, punya banyak kenalan, dan belajar leadership paling penting. Betul. Kanda. Yes. Tadi kan kita bilang itu anak muda lebih baik pragmatis dibanding pesimis. Walaupun sebenarnya dua-duanya tidak bagus. Kenapa? Ada apa dengan anak muda yang pragmatis? Tidak masalah itu kan? Ya begini loh. Biasanya anak muda yang berhasil itu adalah yang aktif begitu ya. Yang berpikirnya itu positif, tidak lelet begitu, ya kan? Nah, saya kira kalau misalkan pragmatis ini tergantung kita dari perspektif apa itu. Pragmatisnya di mana? Kalau kita pragmatis dalam hal katakanlah misalkan menimba ilmu, misalkan begitu kan. Oh saya
senang bergaul dengan Rijal karena saya anggap bahwa saya mau gali ilmunya lebih banyak misalkan begitu kan. Ya, saya kira positif saja. Kalau misalnya pragmatisnya ke politik kan. Ya. Saya mau dipilih, yang penting saya dibayar. Saya mau dibantu, yang penting saya dibayar. Is okay? Ya, itu realita politik hari ini ya, dan saya kira sebagian dari kita bisa menerima, tapi tergantung kita ya. Kalau bagi saya sih sebenarnya yang begitu politik transaksional seperti itu merusak Anda ya? Merusak, sangat merusak kita. Itu bukan ciri anak muda atau justru anak muda terpengaruh dari senior-senior? Iya, justru anak muda punya tanggung jawab untuk merubah paradigma pragmatis. Menarik, ya. Makanya kemudian kita mendorong teman-teman di organisasi untuk mengupgrade dia punya kompetensi sehingga tidak berpikir wah, bagaimana saya mendapatkan satu jabatan? Setelah mendapatkan jabatan tersebut, saya tidak tahu bikin apa, terserah. Ya, saya nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi yang kita pikir adalah bagaimana teman-teman merasa confidence. Oh, saya punya ilmu, Pak. Saya punya pengetahuan, saya punya kompetensi untuk mengelola pemerintahan. Kalau kau tidak mau pilih, Kak, karena saya tidak kasih kau uang, jangan, Mi. Kau pilih, Mi. Orang yang kemudian kasih kau uang, tapi dia tidak tahu kerja. Ya, bahkan tidak perhatikan kau lagi. Tidak perhatikan kau lagi karena dia sudah bilang saya sudah bayarmu kok. Saya sudah bayar kok. Tidak salah juga masyarakat berpikir seperti betul, itu. betul. Tidak salah juga. Gitu. Tidak salah juga Kanda ya. Ya. Oke, berarti selama ini memang jadi bagaimana caranya Kanda kita merubah itu? Maksudnya anak-anak muda selama ini banyak DM masuk ke saya Kak. Maksudnya apa peran kita ini Kak Rijal sebagai milenial untuk kemudian memotong itu? Apakah kita masuk ke partai politik? Yeah. Apakah kita masuk ke organisasi yang berafiliasi dengan politik? Yeah. Atau gimana Kak? Atau sudahlah Kak, kita pokoknya fokus berwirausaha saja, cari uang, bahagiakan keluarga. Urusannya politik urusan mereka lah kira-kira. Itu gimana caranya? Pertama Linda, hampir tidak ada sektor yang kemudian tidak bersentuhan dengan politik. Oke. Ya sektor. Mau you punya urusan pendidikan, kesehatan, harga cabai dan seterusnya itu bersentuhan semua dengan kebijakan politik. So anak muda itu tidak harus semuanya berpolitik, tapi harus paham politik. Gitu ya. Dia harus paham politik. Untuk itulah kemudian harus masuk dalam organisasi-organisasi dalam lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Nah, ini kan tergantung juga lingkungan. Nah, kalau you bergaulnya dengan anak-anak yang kemudian ya menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik, narkoba, miras dan seterusnya, saya kira ya rusak. Tapi kalau kemudian bergaulnya di lingkungan yang sehat begitu ya, positif, saya kira bisa juga jauh lebih baik ke depan. Oke. Kak, ini kan ada yang menarik ini Kak. Selama ini kan orang bilang bahwa anak muda ini masih banyak yang belum selesai dengan urusannya sendiri. Ya kita tahu lah kemarin ikut webinar, salah satu itu yang selalu mencuat. Gimana sih anak muda selalu berdemonstrasi lah, memberikan solusi, memberikan gagasan. Tapi masalahnya mereka belum selesai dengan urusannya sendiri. Kebanyakan hari ini anak-anak muda masuk organisasi, ya mereka gontok-gontokan di dalam konflik gitu. Saya tidak bilang bahwa KNPI begitu, saya tidak bilang begitu. Tapi kan nggak apa-apa juga dibilang. Kenapa saya takut ini karena ada kampanye gini, salah bicara saya ini bukan di-cut, tapi langsung dibaca gitu ini Maman. Kayak gini kak, saya harus belak-belakan menyampaikan ini Kak. Soalnya ini kan banyak aspirasi saya temukan di teman-teman di daerah. Maksudnya selama ini kita banyak mengkritisi pemerintah, tapi ujung-ujungnya sesama kita saja belum clear. Belum selesai gitu. Kita mau ini pemerintah sebaiknya gini nih, sebaiknya gini nih. Tapi kita di organisasi justru malah kita konflik, dualisme, tigalisme, sampai limalisme dan sebagainya. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu Kanda, dan kenapa harus seperti itu? Ya, saya kira saya sudah berapa kali juga sampaikan dimanapun Kakak Rijal bahwa terjadi dualisme, tigalisme di KNP itu bukan saya penyebabnya ya, tetapi memang karena kepengurusan di pusat itu terpecah. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah esensi dari kita berorganisasi. Ya, sekarang kami di KNPI Provinsi Sulawesi Selatan
mengajak teman-teman untuk merubah paradigma yang selama ini sangat ketergantungan dengan APBD. Kami sengaja mengajak teman-teman untuk mendorong semangat gotong royong. Oke. Ya, dan alhamdulillah kami bisa buktikan organisasi kami jalan tanpa APBD, begitu ya. Tanpa APBD? Tanpa APBD. KNPI? Iya, KNPI yang kami jalankan. Oke. Ya, itu berjalan konsolidasi organisasinya, berjalan semua program-program, agenda-agenda organisasi tanpa APBD. Dan itu bisa jalan nggak? Bisa jalan. Saya tidak percaya. Ya, bisa jalan. Saya kira kan kita punya Instagram, bisa dilihat di situ aktivitas-aktivitas teman-teman, dan itu modelnya yang kami bangun adalah piramida ya. Jadi modelnya adalah teman-teman itu kita pakai model piramida terbalik. Jadi saya hanya dibawa ya sebagai ketua, teman-teman di atas untuk kemudian mendorong hadirnya perubahan-perubahan dalam cara pandang kita berorganisasi. Alhamdulillah sekarang ini konsolidasi organisasi kami berjalan baik, begitu ya. Tidak ada kendala-kendala terkait, apalagi kalau terkait masalah anggaran. Iya. Begitu. Karena kan selama ini mana ada lagi orang yang, apalagi Kak Aram kan punya banyak pengalaman organisasi nih. Pernah juga gabung di AMPI dan berbagai organisasi lain lah kira-kira. Selalu ini kan orang berorganisasi selain cari nama ya Kak ya. Itu kan pasti juga cari di situ anggarannya. Maksudnya banyak orang ini Kak itu mau hidup di organisasi. Itu gimana itu? Nah, ini sekaligus menjawab nih pertanyaan Rizal tadi sebelumnya. Iya, oke. Di sini kami melatih teman-teman generasi muda untuk mau cipek bahasa Makassarnya sini ya. Kalau kau berorganisasi saja tidak mau cipek, Pak, bagaimana kau pegang jabatan nanti? Jadi sekarang ini teman-teman saya ajar, enggak, kita gotong royong, Bos. Kita mau berangkat ke daerah mana? Kau tanggung bensin, saya tanggung kopi. Kan begitu kan? Kau tanggung makan siang, kau tanggung makan malam, saya tanggung sarapan pagi. Itu kita jalankan di KNP. Dan kenapa harus malu lakukan itu? Soalnya begini ketua, selama ini kan tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu, makanya kami jalankan gitu loh, seperti itu sekarang kan. Nah, ketika kami nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman saya di satu kepengurusan ini mendapat posisi-posisi strategis, saya tidak ragu, saya tidak percaya ketika mereka mau tahan-tahan gajinya untuk kepentingan masyarakat. Saya yakin mereka rela ya kan mengeluarkan gajinya apa segala macam, apalagi ya kan kalau kemudian sudah terlatih membiasakan dirinya berkontribusi gotong royong untuk kepentingan bersama. Jadi betul-betul swadaya itu Kak. Swadaya. Nanti bisa dicek lah Rizal gitu loh. Bisa dicek. Sekelas KNPI, organisasi besar, wadah berhimpun yang kemudian bisa berjalan tanpa dana hibah. Iya. Tanpa APBD. Iya, kan bisa dicek nanti di Pemprov apa kami pernah boro-boro dikasih dana hibah. Ketemu Pak Gubernur aja kayaknya gubernurnya ogah gitu. Apa masalahnya? I don't know. Ya. Setiap saat kami berharap sebenarnya Pak Gubernur ini mengambil posisi sebagai orang tua seluruh generasi muda di Sulawesi Selatan. Kan begitu memang tugasnya. Memang tugasnya seperti itu. Tapi Anda tidak pernah diajak atau? Tidak pernah. Memang tidak pernah. Memang kayaknya beliau ini tipikal yang kemudian senang sayang sama 1-2 saja begitu ya. Begitu. Tidak senang sayang semua. Kira-kira begitu. Dan jadi kalau mereka Pak Gubernur tidak sayang sama yang lain, ya saya yang sayang sama mereka. Kira-kira begitu. Saya bantuin aja Pak Gubernur lah. Kira-kira seperti itu ya. Itu tidak masalah Kak bagi seorang Arham Basmin Matayang. Karena selama ini Kak, karakter itu sulit sekali kita bisa temukan. Atau bisa jadi kayak begini Kak, yang Kak Aram tadi sampaikan itu ya hanya melalui narasi pidato, melalui media online. Tetapi dalam dinamika internal organisasi kadang masih berkecamuk. Kok kita sampai segini? Sekretariat setahu saya itu sewa. Iya, kontrak sampai tahun depan. Kita lagi nabung-nabung nih. Kalau misalkan ada duit ya lanjut di situ. Kalau enggak ya cari kontrakan yang lebih murah kali gitu. Apakah ini bentuk perlawanan Kak? Sehingga harus rela ngontrak gitu? Sebenarnya perlawanan terhadap sikap arogansi pemimpin gitu. Ya, jadi yang kami ingin membuktikan adalah tolong orang tua kami ini ya tidak menutup mata terhadap potensi-potensi yang ada di KNPI
versinya kami. Iya. Kami bersedia dan selama ini kami terus memberikan kontribusi bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Itu bisa dicek dan dipertanggungjawabkan? Bisa dicek, dipertanggungjawabkan. Okay. Salah satunya misalkan ketika Sulawesi Selatan ini menghadapi musibah bencana. Banjir kemarin. Banjir katakanlah atau apa. Yang paling dekat adalah banjir. Betul. Pak, saya dan teman-teman di KNPI sudah membentuk yang namanya Satgas Siaga Bencana. Ya, kemudian ada lembaga kesehatan. Ya. 2 lembaga ini kami tugasi di Luwu Utara selama 10 hari. Dan itu betul-betul itu di dalam rombongan kami itu ada dokter di situ yang saya juga enggak jangka kemudian dia bergabung begitu ya. Tidak masuk dalam struktur kepengurusan kami tapi masuknya di lembaga ini. Ya, dan dia sudah tinggal di sana 10 hari. Setelah itu kembali ke Makassar, baru kemudian kami lakukan pelantikan. Dan pelantikannya secara virtual, online dan disaksikan oleh Pak Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum DPP KNPI. Tidak disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan? Tidak disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Sangat sebenarnya ya sedih juga gitu. Anda tidak undang ketua. Saya tuh bukan sedih karena dia tidak menghargai saya misalkan begitu. Okay. Ini teman-teman yang lain ya, anak-anakmu yang lain ini. Betul, I see. Gitu loh. Tapi sampai kapanpun, saya tidak akan pernah datang menawar-nawarkan diri, ya kan? Sampai kemudian kami dipanggil sebagai anak gitu. Sebagian juga sebagai warga. Ya sebagai warga di Sulawesi Selatan ini yang tentunya mempunyai peran masing-masing. Ya. Karena pemerintah tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa. Butuh ornamen-ornamen, butuh komponen-komponen yang lain. Dan saya tidak pernah meragukan itu kan dah. Kan saya juga pernah jadi pengurus KNPI kira-kira begitu kan dah. Dan saya tahu bagaimana kontribusinya teman-teman ini. Dan inilah yang saya kira perlu anak-anak muda pahami bahwa kita kan sekarang berada di tengah pandemi ini kan dah. Dan era yang sangat berkembang pesat. Bagaimana nasib organisasi sekelas KNPI, organisasi-organisasi yang sudah lama ada ini, yang ada turunannya dari pusat, hierarkinya jelas. Mampukah menyesuaikan dengan era yang ada? Ya, kalau yang kami jalankan selama ini sih kami terus saja berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi yang beradaptasi gitu ya. Antara lain kami itu beberapa kali lakukan rapat pleno, ya kan, rapat pengurus harian, kemudian pelantikan lembaga itu secara virtual semua begitu ya. Dan bisa berjalan tuh gitu ya, bisa berjalan gitu. Saya sedang menjalankan hobi di atas gunung sepanjang ada signal pun saya bisa meeting dengan teman-teman, bisa memberikan arahan kepada teman-teman begitu loh. Dan kami di KNP itu berkontribusi terhadap Sulsel dalam hal pencegahan begitu ya, COVID-19 itu sejak awal gitu. Sejak awal diajak nggak diajak pemerintah, sejak awal kami sudah memberikan kontribusi gitu. Kalau saya menyimpulkan karena berarti yang di sebelah tidak jalan begitu. Saya nggak pernah lihat juga sih, ya, saya nggak pernah istilahnya stalking dia punya Instagram gitu. Tidak ada urusan. Nggak ada urusan. Yang penting kita jalan on the track. Kami jalan begitu dan kami sih selama ini berharap teman-teman di sebelah juga itu bisa jalan memberikan kontribusi kepada masyarakat Sulawesi Selatan sehingga beban problem yang dihadapi oleh pemerintah begitu itu bisa menjadi ringan karena kita semua bisa bergotong royong gitu. Saya mempunyai masalah kan dah terkait ini teman-teman anak muda. Selama ini kan banyak yang berseliweran di luar bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah atau stakeholder lah itu mari kita akan membangun pemuda, memberdayakan pemuda, mengembangkan potensi pemuda. Memang semuanya harus melalui dana. Apakah semuanya melalui uang sehingga kemudian anak muda itu bisa terberdayakan? Atau ada cara-cara lain atau ada pintu-pintu lain, Ketua? Ya, pertama, Jal, bahwa faktanya apa saja yang kita mau lakukan hari ini semua memang hanya bisa digerakkan ketika kita punya operasional untuk menggerakkan itu. Tinggal bagaimana kita memiliki
kreativitas atau inovasi untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran, baik lewat gotong royong atau lewat APBD. Dan kesimpulan saya bahwa pemerintah memang bagaimanapun dia punya tanggung jawab ya untuk kemudian mendorong generasi muda yang memiliki mental mandiri. Mental mandiri ini artinya diberikan pancing gitu loh, bukan diberikan ikan ya. Untuk itulah kemudian saya kira balai-balai pelatihan itu bisa lebih dimaksimalkan begitu loh. Lalu kemudian sehingga teman-teman generasi muda ini bisa mengupgrade dia punya keterampilan life skill di situ gitu. Jadi saya kira itu yang paling penting. Sebenarnya bagusnya gimana itu Kak? Pemerintah ke anak muda, mendatangi anak muda untuk kemudian ayo kami akan latih gitu misalnya, atau kami akan berikan umpan nih, kita berikan pancingnya atau anak muda yang harus datang ke pemerintahnya menjemput bola, atau bagaimana sih sebenarnya Kak yang benar? Karena ada yang pernah saya dengar gini Kak, Susaton juga itu Jal kalau kita yang harus datangi kok, setengah mati juga itu Jal kalau kita yang harus banyaknya itu anak muda, milenial dan seterusnya. Kadang juga anak muda berpikir ini kita ini bagaimana aja pemerintah tidak ada anunya pemerintah sama kita. Anak muda berharap pemerintah datang, dia datang kok di warkop. Anak muda, ayo kita udah begini. Atau bagaimana sih sebenarnya ya Kak? Yang idealnya dengan era sekarang? Yang pertama, mereka semua ini bisa menjadi pemerintah hari ini. Itu karena ada anak-anak muda. Di masa-masa perjuangan. Bicara sejarah berarti. Bisa sejarah. Mereka harus paham bahwa mereka bisa menjadi pemerintah karena Republik ini merdeka. Dan salah satu variabel yang kemudian memerdekakan Republik Indonesia ini adalah mayoritas generasi muda pada saat itu. Betul. Untuk itulah generasi pemerintah tidak boleh lepas tangan. Dia harus hadir di tengah-tengah generasi muda. Dia bikin plan seperti apa generasi muda di Sulawesi Selatan. Dia ajak seluruh elemen kepemudaan di Sulawesi Selatan. Tidak boleh ada yang dia anak tirikan. Tidak boleh ada dia anak tirikan. Tidak boleh ada yang dia anak tirikan. Saya tidak bilang saya dia anak tirikan gitu ya. Jadi pokoknya tidak boleh ada yang dia anak tirikan gitu. Jadi memang begitu ya kan, karena memang di sana ada anak kandungnya kan begitu ya. Kira-kira betul. Di sini kan ada anak kandungnya jadi repot gitu. Jadi hadir di tengah-tengah teman-teman generasi muda, bikin plan yang jelas begitu kan tentang bagaimana kemudian dia bisa memberikan beasiswa yang jelas begitu kan. Katakanlah seperti sekarang ini berapa beasiswa S1, S2, S3 untuk generasi muda di Sulawesi Selatan dalam setiap kali dia menyusun APBD misalkan begitu kan. Itu kan harus jelas. Kemudian berapa banyak jumlah generasi muda di Sulawesi Selatan yang diberikan pelatihan. Begitu kan. Saya kira itulah gunanya ada Dinas Pemuda Olahraga, saya kira itulah ada gunanya Dinas Transnaker begitu kan di Sulawesi Selatan dan dinas-dinas lain itu untuk kemudian kolaborasi, memberikan kontribusi bagi teman-teman generasi muda gitu. Menurut Anda Kak Arham, bagaimanakah sebenarnya plan yang baik bagi pemerintah? Apakah kemudian membuat plan untuk anak muda itu adalah inisiatif pemerintah atau membangun anak muda itu sesuai dengan maunya anak muda, baru kemudian pemerintah membuat dengan sebagai sebuah kebijakan. Itu gimana sebenarnya yang bagusnya Kak? Kalau menurut Kak Arham? Yang bagusnya adalah bersama-sama merumuskan plannya. Saya bisa bilang begini. Itulah gunanya hadir kami di KNPI. Kan itu punya plan yang jelas. Mau kami kasih seperti apa nih teman-teman generasi muda di Sulawesi Selatan. Ya kan, ini tinggal mau didudukkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan seluruh hal yang terkait elemen pemuda yang ada. Termasuk juga KNPI yang lain. Ayo kita duduk kok. Kalau saya Kak sebagai kreator misalnya, pelaku-pelaku digital tidak masuk di KNPI, apakah bisa terwadahi juga?
Jelas dong Jal. Makanya kan kemarin saya sudah sampaikan semua teman-teman yang bergabung di KNPI itu bukan hanya berpikir bagaimana KNPI-nya gitu loh. Kan selama ini begitu Kak. Nah, jadi kami itu di KNPI berpikir tentang seluruh generasi muda itu seperti apa di Sulawesi Selatan. Bukan hanya untuk pengurusnya. Bukan untuk pengurusnya gitu loh. Jadi kami itu gagal ketika tidak mampu membuat satu formula ya kan, untuk kemudian teman-teman generasi muda di Sulawesi Selatan ini bisa terupgrade dia punya kompetensi. Ya, pemerintah, kepedulian pemerintah terhadap generasi muda tidak jauh lebih baik. Betul, kan begitu kira-kira yang kemudian kita mau dorong di KNPI gitu. Karena selama ini kan citra yang terbangun seperti itu Kak. Maksudnya dalam tanda petik apa sebenarnya ya untuk mengikuti atau mewadahi kebutuhan internal organisasi itu. Makanya kemudian banyak hari ini anak muda yang malas berorganisasi karena antara mereka saja yang saling ini yang kemudian ini yang perlu saya dengar jawaban dari seorang Kak Arham ini. Ya, pertama itu komitmen ya. Komitmen kita kemudian untuk merubah paradigma tersebut. Antara lain yang saya coba jalankan di KNPI adalah biasanya kalau ada teman-teman Korwil mau ke daerah melaksanakan musda. Itu pasti dia datang minta petunjuk sama ketua. Ketua, siapa yang kita mau kasih jadi ketua? Di daerah A, Kabupaten A, Kota Madya B, misalkan begitu. Itu rahasia umum sudah seperti itu. Ya. Betul. Dan kalau kemudian ketua sudah memberikan arahan bahwa si A, lalu kemudian si A tersebut gagal, maka tidak akan dilantik atau SK-nya diular-ulur apa dan seterusnya. Itu pelanggaran berat itu. Ya itu saya kira fatal yang kemudian saya coba benahi sekarang. Saat ini Jal, contoh misalkan kami kemarin baru musda KNPI Kabupaten Sopeng yang barusan ini. Nanti setelah ketua terpilih itu pegang pataka, diserahkan oleh wakil ketua Andi Isman Pajalangi, ya, patakannya diserahkan kepada ketua terpilih. Baru saya tahu siapa ketua yang terpilih itu. Bukan rekomendasinya Arham Basmin. Bukan rekomendasinya Arham bahwa Eko Korwil harus menangkan si A, si B, nggak ada seperti itu. Dia memang harus lahir dari hasil mufakat gitu loh, di proses yang namanya musda. Tidak boleh karena intervensi kita dari Sulsel gitu. Karena dia yang tahu anak-anak muda di sana itu seperti apa mau dikelolanya gitu loh. Yang kita di Sulsel ini sok-sok tahu gitu. Nah, begitu. Kan selama ini begitu yang terjadi, Kak. Ya itulah makanya kita rubah gitu loh. Makanya saya katakan tadi komitmen untuk merubah itu. Paradigma itu. Susah banget loh itu, Kak. Ya, sama merubah mindset, merubah paradigma itu susah, Kak. Saya pertama yang lain lagi. Nah, sekarang ini ada 2 KNPI. Di Sulsel ya, yang agak menonjol begitu ya. Berarti ada yang lain satu tidak menonjol. Menonjol begitu. Kemudian untuk menjaga komitmen kami tidak memecah KNPI di tingkat kabupaten kota. Saya sudah minta kepada ketua organisasi bahwa saya tidak mau saudara ketua komisi organisasi mendorong draft SK Karateker di kabupaten kota yang kemudian pengurus di DPD 2 kabupaten kota tersebut tidak mau bergabung dengan KNP-nya kita. Ya, jadi kenapa? Karena kita mau jaga semangat kebersamaan gitu. Tapi kan mereka tidak akui kita tetap bisa ajak sharing program. Ngopi dan santai. Itu tidak masalah, Kak. Enggak ada masalah. Anak muda memang enggak boleh baperan gitu loh. Karena enggak tersinggung. Enggak. Tidak diakui loh Anda jadi ketua. Enggak. Jadi kan pengakuan selama ini penting, Kak. Penting. Ya mungkin itu juga persoalan karakter ya. Nah, jadi kurang lebih kayak misalkan tipikalnya mungkin kayak Rizal begitu, kalau misalkan ada senang sama cewek begitu ya, berusaha di odo-odo apa segala macam begitu. Umum anak-anak muda kan seperti itu. Iya. Kalau kami ini nggak mau seperti itu gitu loh. Ya kami benahi saja ya, kami beli pomade yang bagus untuk sisiran gitu kan. Ya kan beli baju yang bagus apa. Artinya internalnya kami benahi. Lalu kemudian dengan seperti itulah kami yakin teman-teman DPD 2 ya kan akan percaya bahwa mereka itu pas berhimpunnya di KNPI-nya kami gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kan tidak ada dananya, Kak. Selama ini juga Arham tidak ada anggarannya. KNP-nya Arham itu tidak punya dana. Iya, memang begitu gitu loh. Pertanyaan saya adalah, apakah selama ini teman-teman KNPI yang tanda petik mengelola dana APBD,
ya kan, itu memberikan kontribusi dananya kepada teman-teman DPD 2 kan tidak juga gitu loh. Wah, Anda berani sekali bilang ya begitu. Tidak, sudah seperti itu gitu loh. Kan tidak juga berarti tidak juga. Jadi memang mereka hanya mengelola APBD di internalnya DPD 1 kan seperti itu. Dan itu masalah itu. Saya kira enggak masalah karena teman-teman di DPD 2 juga kan punya sumber anggaran dari APBD kabupaten kotanya seperti itu. Tapi idealnya adalah pendistribusian. Kalau kami yang kemudian mengelola APBD itu, pertama APBD yang kami kelola itu tidak untuk operasional kami di DPD. Operasional itu sepenuhnya harus kita gotong royong, begitu kan. Kemudian yang digunakan APBD ini kita gunakan untuk teman-teman OKP. Dia yang bikin program, dia yang bikin apa dan kemudian dengan teman-teman DPD 2. Saya kira seperti itu. Harusnya seperti itu, gitu. Kak, tidak kapok berorganisasi, Kak, kalau selalu modelnya seperti itu tadi. Sebenarnya apa sih untungnya, Kak, selain punya koneksi, selain punya jaringan? Ada. Jadi saya merasa itu kayak kalau saya jadi kita, Kak, saya kapok. Gitu ya. Operasional biaya anak kan semua patuhnya pasti sama ketua, Kak. Enggak juga. Tadi kan saya udah bilang, kita gotong royong gitu loh. Gotong royong Jal gitu. Ya enggak percaya kalau saya bilang gotong royong sih gitu. Trust me, kita gotong royong, gotong royong gitu. Dan membuat Kak Arham enggak kapok ya. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Begini. Sepanjang masih ada orang yang mau saya ajak gotong royong, saya nggak kapok gitu. Selama masih ada orang generasi muda yang kita mau ajak gotong royong, ya kita nggak kapok, Pak. Kan begitu. Yang saya yakin sampai kiamat akan ada saja generasi muda begitu yang bersedia bergotong royong, memberikan kontribusi bagi kemajuan kepemudaan di Sulawesi Selatan gitu loh, dan di Indonesia. Karena itu memang semangatnya generasi muda ya di situ gitu loh. Kalau kemudian generasi muda itu dilatih cengeng, ya, mentalnya, ya dia tidak inovatif jadinya gitu, tidak kreatif, ya, begitu Kak Rizal. Karena ya mentalnya anak muda cengeng, manja. Ini saya tambah-tambahkan saja nih. Kondisi sekarang ya kita tahu lah jumlah anak muda, data dari Badan Pusat Statistik itu sekitar 30-40%, plus minus dari total populasi 270 juta. Artinya plus minusnya kita punya sumber daya anak muda ini kurang lebih 80 jutaan. Kira-kira Sulsel juga ada mungkin berapa juta dan sebagian dari total penduduk kita 7-10 juta. Dengan perkembangan sekarang, Kak, yang menurut saya kira Kak Arham pasti tahu lah. Di mana anak muda sekarang kita ini lebih banyak mementingkan diri sendiri, lebih banyak terpengaruh dengan budaya luar, pengaruh teknologi yang luar biasa. Kita bicara tentang kebangsaan, mungkin mereka langsung bicara apa itu? Kita bicara politik, bisa stop pembicaraan itu. Kan seperti itu, Kak. Pragmatis itu tinggi sekali, Kak. Nah, ini seperti apa orang kayak saya, orang kayak Kak Arham yang tentunya punya peduli terhadap saudara-saudara kita. Karena saya pernah ingat quote-nya Bung Karno, Kak. Dia bilang, saya lebih suka anak muda yang minum kopi tapi membahas tentang permasalahan negara dibanding anak muda yang kutu buku tetapi memikirkan dirinya sendiri. How do you think about that? Itu yang kemudian menjadi pelecut ya bagi spirit kami di KNPI, bahwa teman-teman itu tidak cukup hanya mengandalkan resources yang kemudian ditakdirkan untuk dia melalui orang tuanya begitu karena tidak semua generasi muda seberuntung itu, betul gitu ya. Tetapi juga teman-teman generasi muda lain ini kita harus dorong untuk bisa tough menghadapi kondisi, menghadapi situasi apapun yang terjadi di Republik. Dan yang paling penting adalah mau ambil bagian begitu dari problem yang dihadapi masyarakat, dihadapi negara ini. Paling tidak dengan kontribusi pikiran gitu. Jangan itu selama-lamanya kontribusi. Iya, kontribusi selama-lamanya pikiran begitu ya. Jadi
Termasuk mengkritik, Kak? Ya termasuk mengkritik, tapi harus pakai data, gitu ya. Jadi saya sering sampaikan begini, mengkritik dengan nyinyir kan berbeda aja, gitu. Kalau kita mengkritik kebijakannya. Makanya kebetulan saya punya orang tua juga pernah pegang jabatan, saya punya orang ibu bapak begitu pernah. Saya nggak pernah tersinggung tuh kalau orang bilang dia sebut jabatannya dan kemudian dia bilang gila gitu loh, ya kan? Dia bilang sinting, dia bilang apa, nggak ada soal gitu loh, ya kan? Nggak bisa tersinggung orang kalau disebut jabatannya, kecuali personalnya begitu ya. Nah itu yang saya katakan bedanya mengkritik dengannya. Kalau kritik dia lebih kepada kebijakan begitu ya. Kalau dia nyinyir kan lebih kepada personal, sentimen begitu kan, person. Dan itu yang, tapi jujur memang kebanyakan generasi muda hari ini itu lebih banyak yang nyinyir daripada mengkritik begitu ya. Di sosial media itu banyak memang teman-teman generasi muda hari ini yang unik. Oh, saya uniknya begini. Gimana? Dia tahu di situ ada pejabat di grup WA-nya begitu. Ya. Memang dia dengan sengaja memperlihatkan ya bahwa saya tidak suka kok gitu loh, ya kan, di situ. Anak-anak. Ya kan begitu. Jadi dia sengaja nyinggung ini itu macam-macam gitu. Padahal dia tahu orangnya ada orangnya di situ gitu loh. Emang sengaja dia memperlihatkan. Jadi kurang etis juga. Jatuhnya kurang etis gitu loh. Padahal kan yang harus jadi lakukan adalah memberikan kritik disertai juga dengan solusi. Misalkan kebijakan A, B ini keliru, harusnya seperti ini. Izin Pak Gubernur, izin Pak Wali Kota, izin Pak Bupati seperti ini, izin Pak Kadis seperti ini, kan seperti itu. Tapi kalau saya dengar anak-anak biasa, kan saya juga hobinya kritik. Kalau kita dengan cara-cara seperti itu, kita tidak diperhatikan. Memang, ya. Jadi kalau kayak begitu, anggaplah dalam kutip memberikan kritik dengan cara yang sopan santun, izin, kami, gimana lagi istilahnya begitu kan? Itu sekarang tidak mendapatkan respon. Sopan aja, yang kasar saja atau bisa yang agak cadas saja itu tidak mendapatkan respon. Gimana lagi dengan yang sopan? Betul. Itu masalahnya di mana dong? Yang dikritik dong, bukan yang mengkritik. Iya, tapi maksud saya sebagai generasi muda, kita tetap harus jaga attitude, Pak. Attitude is everything. Iya itu. Jadi saya kira kalau enggak, Pak, orang Bugis Makassar bilang lele bulu tan lele abiasang itu. Jadi artinya apa itu, Kak? Gunung atau gunung bukit kita bisa pindahkan, tapi kebiasaan tuh kita tidak bisa rubah gitu loh. Jadi dalam sekali ya. Ya, jadi kalau itu kebiasaan kita adalah nyinyir ya. Nanti kita jadi pejabat juga kerjanya nyinyir gitu. Itu menjadi karakter itu. Kita sekarang hobinya galau begitu ya, bikin WA story, kemudian Insta story, galau. Nanti jadi pejabat galau juga, curhat juga loh. Kalau lu jadi pejabat rajin curhat, masyarakat curhatnya kemana gitu loh. Kan begitu kan? Betul. Oh, jadi pejabat kemudian aku dizolimi begitu kan. Aku nggak diundang upacara 17-an misalkan begitu kan. Contoh aja misalkan. Aku tuh suka dizolimi gitu loh. Ya kan, bikin drama-drama seperti itu, lalu kemudian ya menimbulkan kontroversi begitu kan. Saya kira hal-hal seperti itu nanti masyarakat akhirnya kan, kalau lu jadi pejabat aja cengeng, terus kita tuh mau ngeluhnya kemana gitu loh. Lu jadi pejabat nggak boleh cengeng. Pemimpinnya gitu. saja cengeng. Pemimpinnya cengeng gitu. Baperan nggak boleh kayak gitu.